Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat. Alhamdulillah, betul sehat. Ya. Yang lain? Ada Pak Baitullah. Kalau saya salah-salah panggil, mohon maaf ya. Ini gambar saya kok nggak ketok ya. Ntar sih, coba. Tak. Yo. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu Dokter. Ini saya nih, Alhamdulillah berbicara dengan para pejabat. Dengan Wah, para pejabat. maaf layarnya masih belum ganti. Apa? Mohon maaf sebentar, Bu Dokter. Layarnya belum ganti layar. Saya. Enggak sayanya. Oh, Ini belakangnya saya di laptop nggak ada Pak pilihan gambar kosong, ya udah buram aja saya masukkan. Bu Lilis baru muncul. Pak Baitullah, ya nggak apa-apa sambil jalan, kita punya waktu hanya sejam ya Pak ya. Ya, selamat berpuasa, dan saya juga mohon maaf lahir batin apabila ada salah, mohon dimaafkan karena kemarin kan kita sempat ketemu toh, atau baik lisan dan perilaku ya Pak ya. Nah, pada hari ini adalah perkuliahan perdana. Pak Ulaifi mana Pak Ulaifi? ada, Bu. Ya, hadir. Pak Eko. Ayo, layarnya muncul di semua silaturahmi. Ya, silaturahmi kita. Ini saya tadi barusan ngajar sama mahasiswa S1. Tidak ada satu pun yang membuka kamera. Sampai bingung saya gimana caranya bicara. Mungkin Mungkin jaga pandangan, Bu Dokter. gimana? Jangan panggil Jaga dokter. pandangan. Bu Nove aja ya Pak ya, Bu Nove. Jaga pandangan mungkin. Iya, saya nggak ngerti dah anak-anak itu susah saya kasih tahu. Kalau udah diancam baru langsung dibuka. Ya udah nanti yang nggak muncul gambarnya nggak usah di absen ya. Sampai bilang gitu baru bleng 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 nyala semua. Tak bilang wah kalian ini emang senang diancam saya bilang gitu. Sehat Pak Hulaifi, Pak Agus, Pak Baitullah, Pak Eko. Sehat ya, Alhamdulillah. Ini kita baru berlima ya, berenam dengan saya. Iya. Ya, enggak apa-apa, Alhamdulillah. Mewakili mungkin nanti disampaikan ke teman-temannya karena mungkin saya perlu klarifikasi dulu sebelum kita perkuliahan. Kalau saya ngajar apa hari ini? Psikologi. Enggak. Tuh, Saya menyiapkan bahan itu tentang bahan ajar. Sebenarnya saya sudah sih menyiapkan untuk yang psikologinya, cuma saya berencana untuk bahan ajar. Ada saya PPT psikologi, saya pingin bahan ajar karena yang belum pernah saya pegang, jadi saya tertantang untuk menyampaikan bahan ajar. Karena kayaknya menarik bahan ajar. Kalau psikologi Bapak Ibu paling sudah paham lah, hanya nanti mungkin aplikatifnya aja. Nah, jadi yang untuk ke depan hari Rabu, Pak Hulaifi sudah ya komunikasi sama Pak Jeffrey ya. oke, sudah, Bu. Siap. Hari Dari Kamis, hari Kamis. Nah, lupa hari Kamis. eh, Pengembangan bahan ajar dari saya yang dosen pertama. Nanti hari Pak Jeffrey-nya hari Sabtu. Alhamdulillah ya. Jadi saya hari Rabu. Nanti untuk psikologinya saya di tim teaching yang kedua setelah Pak Fawaid gitu. Itu ngapunten Bu untuk minggu ini aja atau seterusnya? Kan tadi Pak Jeffrey bilang katanya seterusnya ya.
Pak Jeffrey kan izin untuk mulainya Minggu minggu ini. depan. Oh, minggu ini. Sama Iya minggu kan, depan. Pak Jeffrey izinnya akan mulai ngajar minggu depan awalnya gitu. Hmm, iya. Ya udahlah, Berarti lihat situasinya aja. Soalnya ini kan selama bulan puasa, toh. Karena beliau kita kira hanya mungkin punya, minggu ini kerja. iya, karena punya waktu hanya 1 jam, nggak bisa lebih. Oke, Di sini ada yang ngisi lagi kan selain saya. Pak Sip, Pak Masro. Bapak Masro, itu dah. Karena kita punya waktunya sedikit dan apalagi ini bulan Ramadan hanya sebentar. Nah, sebelum perkuliahan tentang pengembangan bahan ajar, saya mau klarifikasi kepada Bapak Ibu karena saya di sini sebagai pengelola pasca. Saya dengar dari TU ada beberapa yang masih belum mengumpulkan tugas. Jadi kami, eh, saya yang tahu dari pihak saya sendiri sama Pak Arjiman, belum bisa memberikan nilai semuanya. Jadi kami memutuskan para dosen, ini kan sudah KRS, sudah mulai perkuliahan. Kami memutuskan memberikan nilai tergantung dari pengumpulan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, Bapak Hulaifi eh, baru mengumpulkan 3 tugas misalnya dari 7 mata kuliah. Jadi nilai yang muncul hanya 3. Lainnya terserah dosen yang mengasih nilai apa gitu ya. Ya, nanti kalau sudah mengumpulkan tugasnya, insya Allah nilainya akan dikeluarkan sesuai dengan tugas yang dikumpulkan itu. Bagaimana Bapak Ibu? Eh, yang saya dengar dari Mas Pasa Ibu sudah ada 3 orang yang lengkap gitu. Bentar. Ya. Kira-kira siapa aja itu Bu? Nah, Sudah yang lengkap itu kalau saya kan di bagian saya saja. Nanti kalau bagian yang lain, mungkin Mas Hulaifi nanti mengkonfirmasi di antara para dosen. Seandainya di antara para dosen itu kurang fast respon, nanti disampaikan ke saya atau Pak Sarof sebagai Kaprodi. Nanti biar dieksekusi oleh Pak Sarof. Karena kan kita proses pembelajarannya harus terus berjalan supaya tidak menunda. Kalau menunda satu, nanti yang lainnya akan tertunda. Oke, mohon kerjasama. Nah, terus juga saya mau menyampaikan bahwa sebentar lagi S2 ini akan akreditasi. Jadi kami membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena semua akan terbaca di Sabto istilahnya. Kan kita ingin membuat kampus S2 di Denpasar ya, di Bali khususnya. Karena kan belum ada yang jurusannya di bawah Kemenak ya. Jadi mohon bantuannya, sama-sama lah kita menyelesaikan kewajiban kita masing-masing supaya keberadaan dari Magister PAI ini bisa terwujud dengan keaktifan dan responsif dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa S2. Karena kan akreditasi nanti dilihat di situ. Nah, salah satunya dari pengajaran yaitu sistem perkuliahan sudah kita jalani, terus kemudian penilaian hasil produk dari Bapak Ibu, nah itu sudah sedang berjalan ya. Jadi saya minta nanti insya Allah semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin untuk ini bisa direspon dari Bapak Ibu mengapa kendalanya sehingga tugas yang diberikan itu tidak terselesaikan, apakah dari dosennya ataukah dari ketidakpahaman atau apalah gitu, mungkin bisa disampaikan. Perwakilan ya Bapak Ibu yang ada di sini, saya nggak tahu soalnya yang mana yang mengumpulkan, yang mana yang belum gitu ya. Mungkin ini Bu Novi izin bisa sambil dicek mungkin karena kalau saya pribadi sih insya Allah sudah lengkap juga di Google Drive yang sudah disiapkan itu sudah kita masukkan termasuk untuk menjapri sudah juga ke Japri kita ke masing-masing dosen Oke. Ini saya bacakan yang sudah Pak Agus Nurrahman. Ini mahasiswa kita 12 kan ya? 12. Ya. Pak Agus Nurusman sudah, Pak Ali Surahman sudah, Pak Baitullah sudah, Bu Dahlia sudah, Pak Hulaifi, Pak Eko, Bu Lilis, Pak Sali. Nah ini sudah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kurang lagi 4 orang. Siapakah gerangan? Oh, Pak Masrul sudah masuk. Rajin sekali. Pak Assalamualaikum. Masrur, sampai jam 5, Pak Masrur. Oh gitu loh. Iya. Ya, Semangat sampean, Alhamdulillah. mau acara. Ya tak tunggu udah jam 5. Iya. Mm. Sek, aku sek, Pak. Ya wis. Yo. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu bagaimana dengan tugas ini? Ada kan nama-nama Bapak Ibu nih? Udah ya? Yang sudah itu, yang sudah. Ya, Pak Ulevi sudah, Pak Agun Nurrahman sudah, Pak Eko sudah, Bu Lilis sudah. Oke, yang hadir di sini sudah semua, yang di saya. Tinggal 4 orang Pak Ulevi yang belum. Coba nanti dihubungi ya. Mulai Berarti di grup mungkin bisa disampaikan grupnya sendiri mungkin. Tuh. ya, Bu Rohaya kayaknya belum Iya, ya. Bu Dahlia udah kumpul belum? Bu Dahlia belum. Oh, sudah. Bu Dahlia sudah aman. Ini Bu Rohaya, Bu. Dahlia. Ih, salah nanti saya. Bu Dahlia apa kabarnya? Bu Dahlia ini kan kemarin yang melahirkan, bukan ya? Siapa yang melahirkan kemarin? Bu Linda, Bu Linda. Oh, Bu Lida ya. Bukan ya, bukan Bu Dahlia ya. Bu Linda, Bu Rohaya, Pak Zainal sama Pak Yunus. Oke, Pak Yunus. Nah, Pak Yunus juga itu tidak mengumpulkan itu gimana ya? Saya minta tolong lah. Terus kalau untuk mata kuliah yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah? Coba saya lihat. Ini saya Sudah. lihat. Mungkin mungkin dibantu ngecek Bu, kita juga biar bisa ngubungi teman-teman. Belum. Untuk pendidikan agama Islamnya apa ya? Multidisipliner. Pak Ali sudah, Pak Baitul sudah, Bu Dahlia, Hulaifi, Pak Eko, Bu Lilis, Pak Sali, Pak Agus, Pak Zainal Abidin. Jadi nggak semua ini ngumpul. Ilmu filsafat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Belum semua. Jadi intinya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini banyak nih tafsir dan hadis sudah. Metodologi penelitian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah lagi 1 orang belum. Jadi intinya nanti yang nilainya eh, C, D, atau E berarti beliaunya belum mengumpulkan tugas itu aja. Jadi harus ada perbaikan atau segera mengumpulkan tugas karena ini nanti harus dieksekusi. Mungkin Pak Masrur bisa mendengar kalau memang Pak Masrur mata kuliahnya ada yang semester kemarin bisa menyerahkan penilaiannya ke Mas Pasai. Berapapun yang diperoleh oleh mahasiswa itu yang dituliskan yang disampaikan ke Mas Pasai. Nanti biar mahasiswa yang melihat sendiri nilainya, gitu ya. Nanti kita akan dampingi lah bagaimana perkembangannya. Oke, terima kasih. Ada respon? Enggak. Mungkin Enggak, anu pas. Bu, nanti nanti saya bantu anu Bu, apa namanya list dari Google Drive itu yang belum. Ya, ya. Eh, sebelum kita memulai untuk pengembangan bahan ajar, di sini kan Bapak Ibu backgroundnya kan sebagai pejabat ya. Sebagai pejabat, kalaupun misalnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, mungkin nanti bisa memberikan masukan atau inspirasi bagi peserta didik ya, bagi guru-guru atau siapalah yang berhubungan dengan pengembangan bahan ajar. Karena pengembangan bahan ajar ini tidak hanya batasannya sebagai proses pembelajaran, tetapi juga pada produk-produk. Produk-produk itu macam ya, jenisnya banyak seperti modul, ya, bahan ajar atau bahan bahan yang akan disampaikan kepada audien kita. Ini di sini biasanya kalau pejabat kan pasti menyampaikan sesuatu ya pada audiennya sesuai dengan skup bidangnya masing-masing. Jadi saya berusaha untuk nge-share eh, ini ya materinya tentang
Bisa dibaca kah? Bisa, bisa. Bisa, Bu. Ya. Nah, ini tentang pengembangan bahan ajar berbasis teknologi dan inovasi. Mengapa saya tekankan di sini berbasis teknologi dan inovasi? Mungkin bisa direspon mengapa pengembangan bahan ajar PAI ini saya basiskan pada teknologi dan inovasi. Mungkin bisa dikomentari. Izin Bu, Ya. izin mengomentari. Dari Karena Hulaifi aja, Hulaifi stop. I wanna to you to give me the answer. I want Pak Eko, Pak Baitullah, Pak Agus, come here, come to speak up. Oke Bu, izin Ya, Bu. Ibu. sorry, Pak Eko. Oke Bu, saya izin terkait dengan eh, pertanyaan tadi. Jadi pengembangan bahan ajar itu. Jadi kenapa harus berbasis teknologi dan inovasi? Jadi yang pertama yang fenomena yang kita hadapi khususnya saya di Buleleng Bu. Jadi kebetulan saya eh, sebagai Ketua MGMP PAI Kabupaten SMP, kemudian juga Sekretaris AKPAI itu, Bu. Jadi dari eh, bukan beberapa sih, bisa di atas 50% lah dari jumlah seluruh guru di Kabupaten Buleleng memang notabene sudah mendekati usia pensiun, Bu. Dan memang eh, kurang mahir dalam menggunakan pembelajaran berbasis TIK, sehingga tentunya hal itu berpengaruh terhadap eh, eh, pengelolaan kelas menjadi kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Sementara notabene anak-anak kita kan Gen Z dan Gen Alpha yang memang setiap harinya akrab dengan teknologi dan digital. Mungkin itu Bu tanggapan dari saya sebagai awal Bu. Terima kasih. Thank you. Lainnya ada? Agus. Ya, Bu. Izin kami meskipun ada di haji, Bu, ya. Mungkin karena memang berkaitan banyak juga dengan persiapan bimbingan manasik dengan jamaah. Tentu pertama memang sudah zamannya era digital, Bu. Kita perlu memang, apalagi tuntutan sekarang, anak-anak sekarang kalau memang tidak ada suatu yang inovasi yang memang menarik untuk daya tarik sehingga tidak bersemangat untuk belajar. Itu dengan adanya inovasi-inovasi di teknologi ini yang berbasis video, kemudian animasi, simulasi atau game, itu membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif paling tidak. Misalnya kemudian untuk mendukung pembelajaran secara mandiri, apalagi dengan sifat sekarang ada yang namanya belajar work from home, kan itu tentu memang memungkinkan siswa itu belajar kapanpun dimanapun melalui video pembelajaran atau e-modul itu. Kemudian akses juga di luar terhadap sumber belajar kayak mungkin seperti kita ini memang memudahkan yang jauh dan yang dekat seperti itu. Ya mungkin itu Bu Ya, Novi. terima kasih ya, bagus. Ada lagi, ini ada Pak Sali. Assalamualaikum Pak Sali. Ya, Kak. Sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya. Suaranya ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini dari tadi gangguan HP-nya, tak konik sama laptopnya ini. Alhamdulillah bisa Ada gabung. jawaban Pak Sali. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak G. Tuangkan susu ke dalam. Ya, nih juga ada Pak Ali. Sehat. Ya, Pak Yunus, Bu Lilis. Alhamdulillah hadir. Selama bulan puasa kita sejam aja ketemunya ya. Sedang menuangkan coklat. Nggak apa-apa, yang penting silaturahmi ya. Sekali. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa respon tentang mengapa kita berbasis teknologi dan inovasi. Kalau memang dikatakan bahwa zaman saat ini adalah berbasis teknologi. Biasanya kalau usia-usia kita, istilahnya kita ini gen apa ya? Gen apa, Pak? Gen X ya? Apa gen? Kan ada, hah? Kalau kita gitu. Bukan baby boomers bukan kan ya? Gen X ya kita, apa baby boomers? Kalau baby boomers kayaknya di atas dah, yang tahun 60-an dah. Milenial. X dan milenial ya Bu. Milenial lain itu Pak. Ya. Alhamdulillah di usia kita ini masih diizinkan Allah untuk mengenal namanya teknologi.
Memang betul yang dikatakan oleh Pak Eko, berarti itu merupakan momok bagi yang usia sudah mau pensiun. Teknologi itu tidak hanya dikatakan bahwa dia memiliki apa kayak IT gitu ya, hal-hal yang berbau-bau mesin gitu, digital gitu. Padahal teknologi itu juga bagian bagaimana cara berpikir kita untuk istilahnya di kalau kemarin saya pas mengajar AI itu kan ada pembelajaran melalui plug sama unplug. Nah, kita yang usia sudah mau pensiun itu biasanya kita menggunakan unplug. Jadi unplug itu tidak melalui digital, tetapi dengan bermain. Nah, itu nanti itu bisa dikembangkan gitu ya. Jadi bukan momok. Sebenarnya pembelajaran yang dulu yang dilakukan oleh kita ini pada zaman atau pernah kita sekolah dulu itu malah lebih asik karena sambil bermain daripada yang saat ini gitu kan. Karena yang saat ini generasi sekarang lebih senang instan, langsung jadi, tidak mau mengolah dari dasar, dari awal gitu. Nah, ini yang perlu pemikiran inovasi sehingga memunculkan itu tadi teknologi digital gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk pengembangan bahan ajar yang untuk usia-usia kita ini banyak sekali permainan-permainan yang menarik. Benar nggak, Pak, Bu? Ya, makanya saya tertantang dengan bahan ajar PAI. Karena di sini sekarang kita basis kurikulumnya yaitu deep learning, bagaimana mengembangkan berbasis tadi itu teknologi dan inovasi yang sekarang dipengaruhi oleh AI. Ya, ada yang mau merespon kembali? Tidakkah, Pak Sali? GG. Karena Oke. dari tadi belum ngikutin. Ya. Kalau berkaitan dengan teknologi kan juga kita kan berbicara tentang positif dan negatifnya juga, Ibu. Selamat kepada kakak tersayang. Oke. Nah, karena kan dengan teknologi yang sekarang kayak gini, yang makin canggih ini, justru juga ini baru aja terjadi ini, Bu. Ini kan gara-gara teknologi juga. Mana akan dipilih oleh Bulan ini terjadi. Itu saja tentang harus dikupas terlebih dahulu. Anak MI kelas 6 Jadi di sana, Pak. itu mohon maaf dikerjain sama anak MTS 2 orang. Sayangku, sekarang kita harus Anak MTS sudah berani seperti itu, Ibu. Ini kalau tidak karena teknologi juga kan bisa khusus. nggak mungkin. Jadi sekarang terlalu vulgar. Tidak ada benteng dari pemerintah juga atau gimana? Artinya, dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam gorengan. Oke. Ini Bapak menyampaikan tentang mungkin bisa dikaitkan dengan psikolog ya. Psikolog. Karena kita tentang pengembangan bahan ajar tidak apa-apa. Mungkin maksudnya ini berbasis teknologi itu seperti Ya, apa? teknologinya benar. Ya, untuk basis teknologi memang nanti biasanya ada etika bagaimana guru mengajar. Jadi sebelum mengajar itu disampaikan kepada putra-putrinya, siswanya, bagaimana menggunakan digital ya, HP lah. Istilahnya kalau untuk ke anak-anak kan istilahnya HP atau jaringan internet gitu. Bagaimana menggunakan etikanya seperti apa gitu. Nanti di sana guru harus bisa memberikan contoh-contoh kejadian-kejadian yang seperti Bapak tadi ceritakan itu bisa disampaikan gitu. Apalagi sekarang di TikTok banyak Pak seperti komedi-komedian short komedi gitu ya untuk mengenalkan kepada siswa-siswa dari SD, SMP, SMA bagaimana apabila mereka melakukan tadi itu seks bebas tadi itu seperti apa itu ada sebenarnya di TikTok. Saya sering kadang-kadang lewat, jadi itu modelnya seperti pembelajaran buat anak-anak muda saat ini untuk mengenal bagaimana mereka bersosialisasi dengan digitalnya, dengan perilakunya, nanti aplikatifnya kepada teman-teman mereka di sekolah gitu. Jadi melalui itu nanti guru bisa menyampaikan. Karena memang itu adalah tanggung jawab guru. Kalau di rumah tanggung jawab orang tua. Tuh. Jadi ini kalau dalam proses pembelajaran guru hanya bisa mendampingi
3 jam, 4 jam, tapi lebih banyak ini adalah tugas dari orang tua itu sendiri. Mungkin di sini bisa disampaikan bahwa yang berperan adalah orang tua siswa, bisa juga di sekolah, nanti ada waktu, istilahnya waktu apa Pak ya? Kalau di sekolah itu ada kayak semesteran gitu, ada pertemuan wali murid kayak parenting gitu. Nah, di situ udah bisa disampaikan gitu. Karena kan yang bertanggung jawab bukan hanya guru, tapi orang tua mereka itu sendiri kalau hubungannya dengan basis teknologi tadi. Oke, kita ke pengembangan bahan ajar. Ada lagi yang mau disampaikan? Mari kita lihat. Terima kasih Pak. Iya Bu, saya Bu. Nih, Ya, Pak Ali mungkin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu suara saya Bu? kedengaran, tapi cilik Pak. Ah, iya, iya. Ibu gimana kabarnya? Saya nggak lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Lagi Janji-janji sekolah. kita ketemu. Oh iya, kemarin ngajak ke rumah Ibu belum nyampe ini. Ya nggak jadi. Iya. Bentar Bu, aduh. Bisa, Pak. Baik Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Pengampu, Ibu Novi. Oke. Menanggapi materi kita, mata kuliah kita tentang pengembangan bahan ajar PAI berbasis teknologi dan inovasi. Kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, gitu ya. Ya. Nah ini di zaman teknologi saat ini tentunya anak-anak kita sudah lahir sudah ada teknologi yang dia di sampingnya itu, terutama di jet-jet ini. Nah, dengan biasa mereka hidup dengan didampingi jet-jet, tentunya kalau kita bawa ke sekolah dengan pembelajaran yang tradisional, nah mereka tentunya tidak akan tertarik seperti itu ya. Nah, jika dikaitkan dengan deep learning, ya, maka di dalam pengembangan bahan ajar PAI berbasis teknologi ini sangat menopang, menunjang sekali. Ya. Dimana di dalam pembelajaran penyampaian materi itu bisa melalui video, bisa melalui YouTube dan lain sebagainya, sehingga anak-anak gaya belajar mereka itu ketiga-tiganya kena, jadi verbal, kemudian dengan melihat, mendengar, kemudian mengucapkan seperti ketiga-tiganya akan mengena melalui teknologi seperti ini. Nah kemudian supaya lebih bermakna itu anak-anak juga bisa melalui sekarang namanya TPEC itu apa contohnya TPEC itu. Di salah satunya itu menggunakan pembelajaran melalui misalnya Mentimeter itu. Jadi nalar anak-anak itu akan berjalan nalarnya, sehingga pembelajaran seperti ini memang harus kita berikan ke anak-anak di zaman sekarang, berbeda dengan dulu. Nah itu mungkin Bu, jadi sangat menunjang sekali di teknologi dan inovasi ini terhadap integrated deep learning dalam pembelajaran di kurikulum nasional saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, memang sesuai kita tuh bergerak, memang kita mengikuti zamannya apa ya, kita harus mengikuti, istilahnya kita adaptasi lah dengan zaman tersebut, supaya tujuan kita untuk kurikulum ya, karena kita kan dalam bidang pendidikan sesuai dengan kurikulum. Sekarang kurikulumnya untuk perguruan tinggi aja sudah berganti Pak dengan UB. Ini nanti lebih kepada bagaimana mahasiswa itu ditekankan untuk membuat suatu produk. Jadi ditekankan di sini yang bekerja maksimal itu adalah mahasiswanya, bukan dosennya. Dosen hanya mengarahkan gitu. Kalau kurikulum OB itu lebih berat ke mahasiswa. Karena produk-produk ini harus dimunculkan oleh mahasiswa dengan dampingan dari dosen. Itu. Kalau untuk sekarang.
Nah, kita sebelum memulai lebih mendalam seperti apa yang sudah kita diskusikan, sebenarnya diskusi tadi itu sudah mencakup dari apa yang kita diskusikan, gitu ya. Untuk memahami itu kita harus ke konsep dasar dulu, bagaimana tentang pengembangan bahan ajar PAI yang berbasis teknologi. Kok nggak mau dia turun nih? Oke. Ini nanti outcome-nya itu mahasiswa mampu merancang dan memproduksi bahan ajar PAI yang inovatif. Bisa berupa digital atau cetak atau di print ya. Nah, ini nanti untuk berbagai jenjang pendidikan. Karena di sini Bapak Ibu yang tadi ada yang menyampaikan Pak Eko ya, berbagai jenjang ya dari mungkin dari TK Pak ya. TK ada Pak. TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini bagaimana nanti mampu memproduksi atau merancang bahan ajar PAI yang inovatif. Beberapa dari mahasiswa S1 yang hari ini ya sedang proses skripsi, itu mereka banyak sekali membuat produk-produk bahan ajar. Salah satu contoh yang sedang saya bimbing itu mereka membuat kartu Uno. Tahu kartu Uno, Pak? Tahu ya? Tahu. Uno ya. Jadi mereka mengembangkan kartu Uno untuk mengajar PAI. Dari kartu Uno ini mereka mau membuat sesuatu yang beda sehingga menarik siswa untuk belajar. Nah, saya nggak ngerti produknya nanti hasilnya seperti apa, nanti kita lihat ya sambil mereka berjalan. Karena mereka ini nanti penelitiannya paling 2 bulan gitu. Nah, dia membuat bahan ajar dari kartu Uno tadi. Kalau yang 2 tahun yang lalu ada yang membuat poster. Jadi membuat poster bagaimana proses pembelajaran dalam satu materi. Ada juga yang membuat digital untuk ujian. Nah, jadi ujian misalnya ujian formatif, ujian apa istilahnya ya, tengah semester. Nah, dia membuat itu. Kemarin bimbingan saya gitu. Jadi bagaimana dia membuat aplikasi untuk ujian. Jadi mahasiswa nanti menjawabnya kayak itu loh, UN itu loh Pak, ujian nasional itu kan pakai komputer. Nah, kayak gitu modelnya. Jadi mereka langsung mengerjakan di komputer. Itu dulu ada semester apa lulusan skripsi 2 tahun lalu. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh produk bahan ajar yang sudah dibuat oleh lulusan STAI. Tuh, jadi banyak ya. Nah, nanti bagaimana dengan Bapak yang di S2 ini gitu. Nanti di S2 ini dituntut untuk mengembangkan yang sudah ada. Nanti Bapak Ibu yang mengembangkan gitu. Inovatifnya gimana? Nah, nanti kita bisalah mencari beberapa referensi gitu ya. Nanti buku ini ada buku referensi, saya ada 3, punyanya Kosasih sama buku apa? Buku luar modul bahasa Inggris ya, mungkin itu nanti bisa diterjemahkan gimana lah caranya, apalagi Bapak Ibu saya kira sudah paham dengan penggunaan AI, nanti bisa diresum ya melalui AI, tapi harus yang premium. Kalau nggak premium nggak bisa ya. Ini salah satu contoh PPT yang saya buat dari AI. Ini terdiri dari 3 buku. Nah, ini dikemas ya seperti ini sehingga memunculkan konsep dasar dari pengembangan bahan ajar PAI. Nah, itu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus bisa mengemas bagaimana dari 3 buku, 4 buku, 5 buku menjadi inspirasi bagi audien kita yang ingin kita sampaikan. Gitu. Nah, kita sudah terbantu dengan AI yang tadi Bapak bilang, oh nanti digital ini bisa membahayakan. Nah, sekarang tergantung kita. Penggunaan AI itu untuk apa gitu. Tergantung kita juga nanti men-share, menularkan ilmu kita terhadap tentang AI ini kepada yang lain dengan syarat harus menyertakan etika penggunaannya gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan tapi tidak ada etika bagaimana menggunakan AI tersebut gitu. Karena kemarin waktu saya melakukan BIMTEK itu di awal saya harus menunjukkan tentang etika penggunaan AI dan ada beberapa movie yang saya tampilkan
Sebagai contoh, apabila salah dalam penggunaan AI, itu juga kita harus munculkan. Mungkin ada saran dari saya untuk Pak Eko atau yang memegang apa namanya terkait pendidik ya, itu bisa menyampaikan hal-hal dampak negatif dari penggunaan digital, baik itu melalui handphone, jaringan internet, terus kemudian penggunaan aplikasi seperti Instagram, itu banyak sekali Pak ya. Instagram, TikTok, coba itu dilihat, banyak sekali hal-hal yang tidak pantas, yang belum saatnya untuk dilihat oleh anak-anak itu terbaca dengan sendirinya. Karena terbacanya karena apa? Terbacanya karena algoritmanya kita gitu. Jadi kalau kita sudah membuka yang negatif, dia akan terus keluar hal-hal yang negatif. Biasanya begitu algoritma dari HP tersebut. Nah, mungkin saran untuk guru-guru sebelum mereka masuk kelas, HP itu harus dicek isinya bagaimana. Isi dari TikToknya, isi dari Instagramnya, isi dari apa yang dia gunakan untuk medsos, Facebooknya. Nah, itu nanti kalau dibuka, algoritmanya dia memang sudah pernah membuka itu pasti keluar. Nah, itu biasanya perlu pembinaan. Nah, itu penegurannya dari sana. Nah, itu cara awal lah kita mengatasi bagaimana etika dalam penggunaan AI. Mata kuliah satu paket bahan ajar siap uji coba secara kooperatif di lapangan, produk akhir berupa, nah ini produk akhirnya nanti berupa modul video pembelajaran dan media interaktif yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ali Surahman, bahwa itu nanti bisa berupa YouTube ya, bisa berupa TikTok, bisa media interaktif di Facebook, bisa gitu, nanti bisa diaplikatifkan ke masyarakat. Jadi produk-produk yang kita hasilkan nanti tidak disimpan tapi harus di-share. Karena ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi, bagaimana seorang mahasiswa dan dosen mampu memberikan apa namanya istilahnya pengabdian kepada masyarakat terkait dengan modul atau bahan ajar ini. Nah, masyarakatnya siapa? Tentunya guru-guru, ya. Tentunya calon-calon manasik ya, ini Bapak, saya manasik Bu gitu ya. Mungkin bisa nanti membuat modul bagaimana mereka melihat video manasik yang menarik sehingga langsung terekam, langsung dipahami oleh audiennya, pesertanya gitu ya, melalui video atau mungkin sudah ada, tapi ini bisa dikembangkan lagi menjadi lebih inovatif. Mungkin seperti itu. Nah, ini pendekatan OB-nya menentukan hasil belajar, merancang, kemudian penilaian. Jadi modul yang nanti akan kita buat itu harus ada istilahnya ada sebelum direncanakan, terus kemudian nanti apa namanya rencana ini tentunya akan terrealisasi dibuat gitu ya, dibuat terus kemudian bagaimana dengan penilaiannya? Penilaiannya harus dieksplor. Dieksplornya kemana? Kepada peserta yang akan mengikuti modul tadi, yang akan mengikuti video pembelajaran atau media interaktifnya. Di situ ada siklus. Ya. Siklusnya berapa kali? Bisa 2 kali, bisa 3 kali untuk memperoleh penilaian dari peserta tadi. Jadi harus ada penilaian, harus ada. Tentunya Bapak Ibu pasti tahu ya. Jadi kayak saya mengajar, tentunya ada UTS, yaitu feedback apa yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu, dan di situ ada penilaian. Tapi kalau kita UTS kan hanya sekali. Tapi kalau untuk modul ajar ini harus 3 kali, minimal 2 kali. Di situ kita akan melihat siklus pertama dalam prosesnya itu apakah ada perbaikan. Jadi kalau ada perbaikan nanti diperbaiki, diulang lagi, diuji cobakan lagi ke peserta, nanti hasilnya seperti apa, gitu. Apakah ada kekurangan atau tidak. Nah ini. Nanti ini semua ada dalam langkah-langkah, dalam teori, dalam konsep dasarnya ada. Ya, ini kaitan dengan proyeknya seperti ini. Terus kemudian, ya ini, teknologi itu apa? Gitu. Tadi kita ada diskusi ya, teknologi itu apa? Gitu. Mencari jalan pemecahan, bukan sekedar alat, melainkan proses gitu ya. Untuk menganalisis masalah belajar dan mencari jalan pecahnya secara sistematika. Nah, teknologi pendidikan seperti itu. Jadi bukan hanya proses pembelajarannya, tapi bagaimana kita menganalisis pembelajaran itu. Nah, misalnya nih, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menyampaikan sesuatu kepada peserta didik, nah itu ada permasalahan yang terjadi, ya. Ada permasalahan yang terjadi
mungkin bisa disampaikan kalau tadi kan Bapak Sali sudah menyampaikan bahwa tapi itu di luar proses pembelajaran ya Pak ya ada suatu kejadian. Kalau bisa mungkin di sini proses yang kompleks pada saat pembelajaran sehingga memunculkan permasalahan gitu ya. Bi kedengaran suaranya. Sehingga memunculkan permasalahan gitu. Mungkin ada respon dari teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu, untuk menyampaikan dalam masalah proses pembelajaran seperti apa yang pernah dirasa. Bisa, Ibu. Oke, Bu Dahlia ya. Oke. Dari awal saya mengajar tahun 2013, kebetulan saya mengajar SKI, Bu. Jadi SKI itu kan sejarah budaya Islam dan banyak guru yang menggunakan metode ceramah monoton. Mendengar pelajaran SKI mereka sudah bosan duluan. Sebelum gurunya masuk sudah bosan duluan. Jadi saya pernah melakukan PTK, Bu, penelitian tindakan kelas. Itu saya menggunakan inovasi pembelajaran tapi belum digital gitu kan. Make a match gitu pakai kartu, mencocokkan kartu jawaban dengan kartu soal. Dan itu juga saya sudah lakukan siklus seperti Ibu sampaikan, siklus 1, 2, 3. Dan alhamdulillah dengan inovasi pembelajaran tersebut ada perubahan dari anak-anak bosan dengan materi SKI jadi lebih semangat, lebih efektif di dalam pembelajaran. Jadi itu sudah saya alami, tapi kalau untuk bahan ajar digital, inovasi digitalisasi saya belum pernah mencoba, hanya saya share video pembelajaran seperti dari YouTube gitu aja. Dan itu emang benar-benar sangat berguna, bermanfaat sekali dalam pembelajaran sekarang. Di era gempuran gadget anak-anak itu inovasi sangat penting. Ya. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagus ya Bu. Ya, karena tadi Ibu bicara tentang PTK, itu saya mengingatkan saya. Jadi gini, di semester 2 ini saya harap Bapak Ibu sudah mulai proses membuat proposal ya, diawali dari mata kuliah yang kemarin sudah pernah Bapak Ibu ampu metodologi baik kuanti, kuali, mix method. Terus kemudian ada RND. RND ini yang Ibu Dahlia tadi sampaikan tentang PTK, kami di S2 berencana tidak menggunakan PTK karena itu ranah S1. Kemarin kita ada diskusi ya sama Pak Sarof. Nah, kami nanti di sini rencananya kuantitatif, kualitatif, mix method, dan R&D. Jadi kalau misalnya Ibu Dahlia ingin melanjutkan, gunakanlah nanti metode R&D. Kami sedang proses untuk membuat format tesis yang terkait dengan R&D tadi. Jadi saya di sini berinisiasi untuk mengajak Bapak Ibu segera membuat proposal ya, kalau bisa diambil dari mata kuliah yang mana kemarin sudah menjadi bagian membuat kayak jurnal gitu ya. Nah, itu dipakai gitu. Jadi jangan dilepas, tapi itu dipakai, dilanjutkan, disesuaikan dengan materi atau mata kuliah terbaru. Jadi disinergikan, dikoneksikan gitu ya, dikolaborasikan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya gitu. Misalnya nih Bapak Ibu sudah punya judul, oh saya judulnya maunya ini gitu. Itu disinergikan dengan mata kuliah lain yang berhubungan dengan PRI ini. Ya, sekiranya misalnya tertarik dengan, oh saya tertarik dengan ini, monggo silahkan sekarang mulai diutak-utik. Karena di semester 2 akhir nanti ada seminar proposal. Ya, ada seminar proposal. Jadi nanti diseminarkan bersama mahasiswa yang lain, terus dengan kita dosen. Jadi dosennya nanti saya dengan Pak Arjiman kalau nggak salah. Nanti mungkin bisa di apa namanya bergantian dengan dosen-dosen lain ya untuk seminar proposal. Nah, nanti setelah seminar proposal awal semester 3 itu ujian proposal. Ya. Jadi Bapak Ibu dari sekarang harus menyiapkan proposalnya yang nanti akan disemprokan
dipahami dulu untuk metodenya, metode kuanti, kuali, atau mixed method, ataupun R&D. Yang tadi Ibu Dahlia sampaikan itu R&D aja dipakai kalau memang mau menggunakan itu untuk pengembangan bahan ajar. Biasanya menggunakan R&D. Gitu ya, itu saya sampaikan sebagai pengumuman. Karena saya baru ingat, oh iya, nanti di semester 2 ini ada sempro. Jadi jangan terlambat gitu ya. Harus segera. Itu biasanya sekitar bulan Juli. Sekitar bulan Juli, awal-awal Juli lah, itu ada sempro. Jadi mohon dipersiapkan, waktunya terus berjalan. Jadi Bapak Ibu monggo mau pakai yang sudah pernah dikumpulkan boleh, malah lebih memudahkan ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin saya pernah sampaikan ya. Kalau bisa membuat satu materi, materi ini dikembangkan sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Jadi nanti banyak sekali masukan. Yang penting judulnya itu dipakai, tapi untuk beberapa mata kuliah dimasukkanlah, diliniarkan gitu, supaya membantu nanti Bapak Ibu untuk melakukan pembahasan atau merumuskan permasalahan yang akan diangkat gitu. Ya, itu dapat membantu. Oke, ada lagi yang mau merespon karena ini sudah terbuka. Mohon maaf lagi 6 menit mungkin sebelum diakhiri karena Dr. Masrur sudah semangat hadir. Mungkin ada yang merespon. Baik Bu, izin Bu. Oke. Oke. Terkait dengan mata kuliah ini, tadi di awal kita berbicara dengan teknologi, inovasi, dan lain sebagainya. Jadi kami di Buleleng ini Bu, GPAI, Guru Pendidikan Agama Islam itu, jadi sempat bekerja sama dengan PC Pergunu Buleleng untuk menyikapi dan merespon dari eh, hasil proses pembelajaran siswa, terutama di bulan Ramadan, Bu. Jadi yang sudah kita laksanakan dari tahun-tahun ke tahun itu adalah pesantren kilat, pondok Ramadan, dan lain sebagainya. Namun eh, setelah berjalan dalam kurun waktu yang demikian tersebut, kita kesulitan dalam hal kontrol siswa. Jadi kami eh, berinovasi, jadi ini sudah tahun kedua, Bu. Jadi kami menyusun buku panduan Ramadan dan Idul Fitri. Ini terbitan yang sudah kedua, Bu. Alhamdulillah, ya Jadi bagus kami, Pak. jadi di ini tuh ini bukan hanya eh, sebagai bacaan aja, tapi juga sebagai panduan, Bu, praktis dan juga aplikatif tentunya. Jadi di dalamnya ada materi, bahan bacaan dan juga jurnal yang harus diisi oleh siswa selama bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengontrol kegiatan-kegiatan siswa yang tentunya lebih banyak di rumah, Bu. Itu yang sudah kami lakukan, dan buku ini sudah tahun kedua, jadi bukan hanya digunakan oleh eh, siswa di sekolah umum GPAI-nya saja, tapi juga digunakan oleh madrasah, Bu, dari MI sampai madrasah aliyah di Buleleng. Itu, Bu, yang mungkin yang sedikit dapat kami sampaikan. Dan kemarin juga sebenarnya di tahun lalu sudah kami buka komunikasi dengan Ibu Kabid Pendis Kanwil. Rencananya memang tahun ini untuk seprovinsi sebetulnya, tapi kemarin karena kendala kita hanya sempat audiensi ke Distrik Pora aja, Bu. Jadi sudah kami sampaikan terkait kendala-kendala GPAI juga di Bali secara umum, termasuk kurangnya tenaga pengajar dan lain sebagainya gitu. Jadi sehingga untuk ke provinsi sekarang eh, belum gitu, Bu. Semoga tahun-tahun berikutnya buku kami ini bisa digunakan eh, sebagai panduan seprovinsi Bali. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Ya. Apakah itu mungkin untuk dimasukkan sebagai tesis, Pak? Nah, itu udah mohon bimbingannya, Bu. Saya belum Ya, terkait. karena kan ini Bapak mau bawa ke provinsi. Kalau Iya. misalnya mau dibawa seperti itu, Bapak harus ada bayangan untuk siklus pengujiannya. Nah, kalau berhubungan dengan provinsi itu pada saat apa event-event provinsi, sehingga Bapak bisa melakukan siklus 1, 2. Nah, itu ada gambaran nggak untuk
kan itu harus disampaikan dulu ya ke audien ya. Nanti ada penilaiannya, penilaiannya itu juga ada rumus-rumusnya, bagaimana, apakah diterima gitu. Nanti bisa dipakai, tapi Bapak harus ada gambaran. Karena perkuliahan Bapak kan di semester ini semester berapa? 2 ya. Berarti semester 2, 3, 4. 4 itu harus clear. Sanggup nggak? Itu dulu. Ya. Gitu. Ya. Itu perumusnya berapa orang, Pak? Gimana, Bu? Rumusnya buku pedoman itu berapa orang? Yang penggunanya gitu maksudnya, Bu? Atau gimana, Bu? Perumus buku pedoman. Yang Oh, menulis Pak Eko oh ya. kan Tahun, MGMP kan. tahun lalu itu ada 4, Bu. Kemudian penelahnya juga ada 3 orang, itu Bu ya. Jadi untuk tahun ini kebetulan penulis yang lain itu tidak aktif, jadi saya sendiri. Kemudian tentunya ada beberapa perbaikan, Bu. Jadi untuk sementara yang tahun ini penyusunnya ya saya sendiri, tapi ada 3 penelah, Bu, itu, Bu. Ya, memang harus ada istilahnya kayak apa namanya, para ahli. G. Para G. ahlinya, ya, para ahlinya itu yang kompeten gitu. Kalau G. memang Bapak nanti sendiri ya nggak apa-apa, diangkat aja dalam tesis itu. Nanti produknya bukunya Bapak gitu. G. Bisa. G. Tapi Bapak harus ada bayangan kapan untuk siklus, kapan untuk dilakukan penilaian-penilaian itu kapan? Apakah bisa semester 4 itu clear? Semester 4 kalau nggak salah bulan April itu April Juni harus clear, bisa nggak? Nah, itu dipikirkan dulu. G, Bu, siap, Bu. Memang harus kita merancang dulu sebelum kita mengeksekusi supaya tidak, atau misalnya di dalam buku itu, buku panduan itu apa aja? Mungkin Bapak bisa mengambil salah satunya, tidak semua, gitu. Bisa. Jadi diambil subbabnya yang mana yang mau dipakai, dikembangkan, bisa. Yang mau direvisi, bisa. Izin nih, Bu. Oke. Tapi mata kuliah kita nggak ada, Bu, ya, metodologi R&D itu. Nah, itu sebenarnya kemarin harus disampaikan. Pada saat metode kualitatif itu harusnya disampaikan. Belum ya? Ya, nanti sambil berjalan, Bu. Saya nanti yang gitu bantu ya. Tenang aja, nanti kita bantu sambil berjalan ya. Oke, ada lagi? Karena udah jam 5 nih Pak Masrur, kasihan. Sebelum kita akhiri, saya mau berfoto dengan Bapak Ibu. Ini mengeluarkan ini nggak bisa ya. Oke. Pak Hulaifi, siapa Pak? Pak Hulaifi, where are you? Tidur nih Pak Hulaifi. Duh, video saya Pak error. Hulaifi, tidur dia. Oke, minta bantuannya di foto Bapak Eko. Awal tuh fotonya. Ada kemajuan. Pak Eko, foto Pak Eko. Pak Hulaifi tidur kayaknya nih. Oh enggak. Ya, oke. Di foto nih, Pak Hulaifi apa Pak Eko? Ya, apa? Nah, Pak Uda. Oke, sudah? Nah. 1, 2, 3. Bentar, Bu. Bentar. Ini anak cucu saya ikut nggak apa-apa ya? Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini, materinya dapat diterima dan dipahami. Kemudian rencana ke depannya insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar Pak ya. Oke. Pak Bait sembuh, Pak Bait. Pak Bait sembuh. Baik, ini Pak. Tangannya Pak belum bisa gerak nih Pak. Kenapa tuh Pak Bait? Kebanyakan duren, kebanyakan kambing. Oh, keselio, iya. Kebanyakan kambing, Beko. Kilir Pak. Oh, kolesterol, nggak undang-undang sendirian aja dia. Undang-undang, kebanyakan kambing sama duren itu. Allah. Makanya kurang ini nih konsen nih Pak. Tangannya masih Makanya saya ke sekolahnya tidak ada pimpinannya, Beko. Coba. Ya Allah. Maaf Pak Sali tadi nggak bisa Pak. Nampingi Pak Sali. Nggak bilang-bilang mau datang.
Iya. 1 jam tidak terasa. Mas Ali semangat sekali. Wih, memang. Puasa. Memang pengawas-penguasa Buleleng itu tidak ada ininya. Ada lawan. Mas Nih, Ulaipi. tugasnya lain lagi nih Peko, nanti Peko ya. Ngupload Ya, video semangat. dulu. Belum ngupload Semangat. video lomba. Hah? Semangat Apa proposal. aja tugasnya tuh? Kan belum Sempro, tugas ya? sempro, Belum sempro. ya? Semangat proposal, batur. Belum dapat Aduh, judul. Yang kemarin tuh kayaknya judulnya tidak sesuai. Nih. sesuai kok, Peko. Ben ngarang Ben di depan lagi Peko. Sudah, wih. Ya Allah. Saya yang ngerubah judul yang dulu aja ngerubah dikit aja, pang sekualitatif. Baik yang baik deh. Kalau kuantitatif Ben ada hitung-hitungan, terus ada apa lagi tuh? Oh, mungkin lah pokoknya. Mulai sedikit konsen lah sekarang nih Pak Sali. Hah? Mulai sedikit konsen dah ini kuliahnya. Ada konsen ke lebaran. Ya Aduh, Allah. masih masa janda deh ini. Siapa yang mau ambil kuali, Bapak Ibu? Yang mau ambil kuali siapa? Kan kata Pak Rektor kemarin kalau bisa bagi 2. Ada yang kuali, ada yang kuanti. Ya, kuali aja. Nanti Ini semua kemarin kuali. punya saya tuh 2 itu. Metode apa? Mix. Just Tuh kemarin punya saya judulnya ternyata 2, kuali dan kuantitatif method. Makanya, weh, bikin ribut. Dia ngerubah lagi Ben, ngerubah biar kuali. Nanti kalau cuma kuali nggak ada yang kuanti. Biarin dah yang lain. Bagi. Saya 2 itu, kuali dan kuant. Haji ponenya tua-tua lebih banyak ke kuali. Ya, yang muda-muda tuh kasih dah. Kayak Pak Pak Sulaipi Sali yang sukanya muda-muda. yang 2-2 aja. Kasih yang kuanti dia. Aduh. Pak Sali kuat kok 2 Bu Dalia. apa namanya? Kumisnya jadi Sukanya yang putih semua ya. 2-2 aja. Pak Ya, Ustaz Sali. Iya. Alis sama kumisnya kok putih semua. Ya, itu tinggi. menandakan sudah tua. Sudah tinggi ilmunya. Tidak kuat 2 tidak kuat. Selamat bergabung Pak Masri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh, alhamdulillah udah gabung beliau. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Oke ya, waktunya nggak banyak ini ya. Ini perkuliahan. 1 jam nggak terasa, Pak Dokter. Oke, Ustadz. Siap-siap mau untuk berbuka, Ustadz. Mungkin sebelumnya Kemarin berapa? yang pertanyaan yang nggak masuk ini. Ada berapa yang gabung? Mana? 1. 1 aja. LKH. Persiapan LKH. Bunda Maulida. Pak Eko, Pak Dalia ada, Pak Lisurahman Maaf ya. Pak Agus, Pak Sali Subroto. Ibu, nggih, Pak. Pak mana Ustaz Jainal mana ini? Ustaz Zainal tidak ada. Sama Pak Yunus belum ada, Pak Dok. Pak Yunus sibuk terus. 1, 2, 3, 4, 5.
Pak Baitullah juga. Pak Kulaifi, siapa yang enggak gabung tadi? Enggak ada yang live kan? Pak Zainal, Pak Yunus. Yunus. Tadi Mas masuk cuma lagi kurangin badan katanya. Terus ibu itu satunya, ibu siapa yang di Denpasar itu Mas Levi? Bu Maulida. Bu Rohaya sama Bu Maulida. Oh, okay. Bu Rohaya baru itu Pak yang Desember. Kepala sekolah kemana? Tawakal. Oke, sudah ya, sambil jalan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak keberkahan kepada kita semuanya, berikan taufik sehingga kita selalu yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, perkuliahan kita adalah ini semester 2 ya. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama saya nanti kita bertemu berapa kali. Insya Allah di offline nanti ada 2 pertemuan insya Allah. Mungkin yang terakhir dengan Prof. Rukmi. Saya ada 8 kali pertemuan sekaligus UTS ya. Untuk pretest saya tidak melakukan karena kita online. Pertemuan pertama ini matrikulasi ya. Mungkin coba saya share RPS-nya yang akan saya setor. Kelihatan Bapak Ibu ya? Oke, kelihatan. Sebelum nanti bagi-bagi materi, disepakati ya, untuk semester ini nanti bukan hanya bikin makalah, tapi kita gantian ya, menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya. Insya Allah mulai Kamis depan ini sudah ada yang presentasi lah, meskipun kita daring. Nanti siapa yang duluan kami persilakan beberapa jam dan kita gantian. Nanti materinya. Kalau ini sekilas materi yang ingin saya sampaikan. Kalau deskripsi mata kuliah ini mata kuliahnya. Jadi nanti akan kita bahas konsep evaluasi, pengukuran, penilaian, dan nanti ada tes bentuknya, termasuk pengembangannya dalam konteks pembelajaran PAI. Apakah kita akhlak, fikih, Al-Quran, hadis maupun SKI. Fokus utamanya adalah mencakup evaluasi kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik, keterampilan, serta pengembangan alat evaluasi yang berbasis IT. Termasuk teknik non-tes yang berupa proyek, portofolio, atau observasi.
Mohon maaf ya, berisik memang ini tempatnya di sekolah. Sebenarnya di sekolah sedang ada event ini buka bersama. Tapi bisa didengar ya Bapak Ibu sekalian. Jelas dok. Tidak berisik dok. Tidak berisik. Jelas kok. Anak-anak lagi penampilan hadrah. Berikutnya doa capaian pembelajaran ini untuk ini dulu ya. Pembahasan secara umum. Penguasaan teori, memahami landasan filosofis, pedagogis, dan teologis. Evaluasi dalam pendidikan Islam. Berikutnya kemampuan perancangan. Calon guru mampu menyusun kisi-kisi dan instrumen tes maupun non-tes untuk hasil belajar. Berikutnya adalah analisis data, mampu mengolah. Berikutnya pengembangan sistem, yaitu dengan penguasaan yang berbasis IT. Nah, materi pokok ini nanti bagi-bagi. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kita semua yang ada berapa? Ini ada 14 ya? 12, dok. Berapa? 12. Bentar. Kalau 12 biar banyak nanti ada di sini pembagiannya. Nah, di sini dah nanti materi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16. 16 dikurangi UTS sampai UAS berarti tinggal 14. Berarti pas ini ya. Nanti silakan Pak Ketua kelas untuk membagi materi dari 2 berarti ya. Nanti saya share lah, tak kasih ketua kelas materi-materinya ini. Konsep dasar evaluasi 1. Ya. Atau silakan langsung kita bagi-bagi biar tidak lama, karena Kamis depan saya mengharap sudah ada yang presentasi sekaligus mengumpulkan makalahnya. Nah, ini yang satu siapa nanti Pak Kulaifi tinggal gini aja mencatat teman-teman. Kemudian yang kedua, evaluasi pendidikan modern. Ini ya. Kemudian yang ketiga, model evaluasi pembelajaran. Keempat, teknik evaluasi tes. Nah, silakan dianalisis, diurai. Kemudian nanti dipresentasikan kepada teman-teman kita semuanya. Yang kelima ya, observasi dan angket. Kemudian membuat kisi-kisi soal. Nah, nanti kisi-kisi soal ini juga dianalisis ya, dijabarkan, termasuk cara-cara membuatnya, termasuk contoh soal. Berikutnya adalah evaluasi HOT. HOT itu kan singkatan dari Higher Order Test Skill ya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi lah.
Jadi HOT itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, evaluasi HOT. Silakan. Kemudian validitas instrumen, reliabilitas instrumen, kemudian analisis butir soal, penilaian otentik PAI, sistem evaluasi PAI, dan presentasi project bukan materi ya, sampai itu. Nah, banyak ya, materi ini banyak, termasuk yang di atas tadi. Nanti akan saya share ke ketua, nanti silakan dibagi-bagi. Ya biar gak rebutan, apakah langsung ditentukan juga ada apa-apa sebenarnya. Sama aja sebenarnya ini. Kita tinggal mencari, browsing di internet, kemudian tugasnya masing-masing adalah presentasi ya. Izin Pak, langsung jenengan tunjuk aja Pak. Oke. Langsung nomor absen aja urut sesuai dengan materi. Oh berarti sekarang aja ya, langsung di inilah eksekusi. Dengan abjad aja Pak dari atas Pak. Oke. Oke, coba. Pak Ketua supaya menulis saja lah kalau memang sekarang eksekusi. Konsep dasar evaluasi, siapa yang siap? Silakan. Siapa yang siap? Nomor 1. Tolong Pak Kulaifi ditulis. Oke. Nanti kasih saya ya. Konsep dasar evaluasi sudah ada berarti? Saya ada Pak Ali. Saya Pak Levi. Siapa Pak Ali? Pak Kulaifi. Ya. Konsep dasar evaluasi. Oke, sudah Pak. Nomor 2. Berikutnya evaluasi pendidikan modern. Saya Pak Agus. Nah itu Pak Kulaifi, silakan. Modern Pak Agus. Apa Pak Agus? Berikutnya model evaluasi pembelajaran. Saya Pak Levi. Oh iya Pak. Oh boleh. Model Terus evaluasi teknik evaluasi tes. Siapa? Nanti baru sisanya yang nggak masuk dah langsung ditunjuk aja ya. teknik evaluasi tes ini siapa Pak? Teknik evaluasi tes. Nah itu Pak Baitullah. Oke, terus nomor 5. Observasi dan angket. 5. Siapa nomor 5? Oke, nomor 5 siapa? Kalau nggak ada bawahnya nggak apa-apa. Langsung kisi-kisi soal. Saya kisi-kisi soal, Pak. Siapa Oh, itu? Dia siap. Yang mana? Kisi-kisi soal. Oh iya, Menyusun kisi-kisi soal. soal. Dalia. Tulis Dalia. Pak. Udah bawahnya. Ini nggak apa-apa ya. Kita ngambil materi ini nanti insya Allah akan diulang mungkin sama Prof. Rukmi. Evaluasi HOT. Evaluasi HOT. Saya ada Pak. Mana Pak Ali? Pak Ali Belum sudah Pak. cukup umur itu. Sudah nomor 1 Pak. Saya Konsep dasar evaluasi. evaluasi. Oh iya. Saya evaluasi HOT Pak. Ada evaluasi HOT? Saya Pak, saya. Nah itu. Ya sudah Pak. Oh ya. Langsung validitas instrumen. Validitas instrumen. Validitas. Siapa ini? Kalau agak ribet yang lain. Reliabilitas instrumen.
Reliabilitas. apa keseimbangan. Analisis saya ada analisis. Analisis, butir soal. Yuk. Saya ada. Nah, Pak Sali. Analisis soal. Penilaian otentik. Nah, ini udah pekerjaannya guru ini. Apa Pak penilaian otentik? Siapa? Yang belum. Siapa yang belum? Sudah silakan Saya, ambil, itu Pak. kan pekerjaannya guru banyak itu kan. Bu Lilis. Bu Saya, Lilis. Pak. Bu Lilis. Lilis. Ya, belum. Lilis Dahlia. Nanti sisanya Pak Kulaifi yang tidak ikut gabung pada hari ini silakan. Ya nanti coba saya ini lagi ya, karena ada materi yang di atas tadi itu yang belum. Oke. Ini baru 11 Pak, baru 11 saya tulis. Oh sudah 11 itu tadi. Oke, cuma ada yang belum diambil ini, observasi dan Ini kan angka. banyak yang belum tadi. Ada jenis-jenis evaluasi, ada tujuan fungsi dan prinsip evaluasi ada. Jenis-jenis Analisis butir evaluasi. soal tadi kan sudah ada itu. Fungsi evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran PAI berbasis IT ini belum ada yang ngambil. Pak Eko tadi itu. Ya. Enggak. Sudah. Nah, nomor 3, Jangan sama ya. 4 tadi Pak udah di atas. Setelah Pak Haji Agus tadi saya Pak. Iya, apa judulnya Pak Eko? Udah Pak Kulaifi, sisanya nanti ini sampai share, nanti kita share aja lah. Oke. Biar milih. Yang belum-belum biar kebagian semuanya dan siap untuk memberikan materi mulai Kamis depan. Kita kan masih ada bertemu berapa ini? 2 kali ya. Oke, berarti Kamis besok Dua ini bisa dong? 1 atau berapa Pak? 2-2. Hitung waktu tingkat. Atau 3. Jangan terlalu lama lah. Karena untuk puasa ini waktunya nih yang kurang. Bisa ya 3 pemateri. Insya Allah. Nanti yang siap di-share. Tidak harus yang pertama tadi yang harus kasih materi pertama. Tapi yang jelas, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mereka yang pertama memang agak spesial maksudnya. Saya dalam menilai itu maksudnya. Nanti silakan yang daftar pertama. 3 pemateri nanti ya, menyampaikan materi di teman-teman sekalian online. Saya dapat pertama. Nah, itu. Evaluasi hot. Saya Pak, saya. Nah, Pak Ali Ali ya juga. sama Yang pertama. Pak Eko boleh. Pak Sali Subroto siap, berarti Pak Kulaifi, Pak Ali Subroto dan Pak Ali Rahman. Oke. Siap-siaplah. Insya Allah. Browsing, print, pelajari, analisis, bikin PowerPoint lebih bagus. Berarti kami depan. Berarti nggak harus makalah ya, Pak? Oke. Nggak harus makalah, boleh PPT. Oke, silakan makalah bentuknya bebas, saya tidak menentukan harus daftar isi, enggak. Pokoknya bisa kita pelajari, enak dibaca. Oke. Oke, silakan. Yang penting teman-teman paham apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini matrikulasi pada sore hari ini yang pertama. Mohon maaf, saya nggak bisa sampai terakhir karena acara memang sudah mulai. Saya harus ngisi acara itu. Nggih, Pak Dokter. Saya pikir saya tadi yang pertama, ternyata Bu Novi, saya kurang baca. Oke. Jadi ini pertemuan sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.
sebagai laporan bahwa kita sudah mengadakan pertemuan untuk materi evaluasi pembelajaran PAI. Ya. Jadi kita sudah pertemuan pertama, Kamis depan kita pertemuan yang kedua, langsung tadi sudah siap untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semuanya. Ada satu hal, Bapak Ibu sekalian, yang kemarin tugas itu ada beberapa teman-teman yang belum kirim. Nah, ini sebagai tanggung jawab harus dikirim. Pak Jainal nggak masuk, Pak ini kayaknya juga belum kirim itu. Secara pribadi nanti akan saya sampaikan Japri. Ya. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum kirim ke saya, berarti otomatis dinilai itu yang belum ada nanti. Sayang. Ya. Tolong segera dikumpulkan. Ini ya, untuk perhatian, mungkin fokus khusus untuk pasca sarjana, bahwa evaluasi pada jenjang pasca itu lebih ditekankan pada pengembangan instrumen, ya, analisis kritis terhadap sistem penilaian yang ada dan inovasi alat evaluasi. Nanti itu bagiannya siapa tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan dapat menambah khasanah keilmuan kita, terutama di bidang evaluasi. Paling tidak sesuai dengan CPMA tadi di atas, kita bisa membedakan ya, apa itu evaluasi, apa itu pengukuran, apa itu penilaian dan tes. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada waktu sedikit ingin menyampaikan sesuatu. Oke, Pak Dok. Mengenai materinya berarti seperti yang diterangkan di atas gitu. Materi sesuai dengan yang dipilih tadi. Al-Quran. Oke. Oh, oke. Silakan bikin PowerPoint lebih bagus lagi. Insyaallah. Ya, sebaik mungkin lah. Kalau sudah ada PowerPoint, berarti PowerPoint-nya aja dikumpulkan, Dok. Oke, ditampilkan PowerPoint-nya, kemudian makalahnya disetor Japri ke saya, gitu. Langsung. Bentuk PowerPoint-nya saja. Oke, PowerPoint-nya aja untuk menyampaikan materi. Makalah. Yang penting kan judulnya kan sudah materinya. Ya. Langsung PowerPoint ditampilkan, sampaikan kepada kuliah setiap Kamis ya. Mohon maaf dulu Pak Dokter. Boleh minta RPS-nya nggih? Oh, oke. Nanti saya share. Ya, terima kasih Pak. Oke. Insya Allah nanti. Karena mohon maaf saya ada acara juga ini. Tapi sih terakhir sih acara saya. Kalau tidak ada sesuatu kita tutup. Oke, Pak Dokter. Cukup. Oke, Pak Dokter. Apun nggih? Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Amin. Selamat menikmati puasa. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu sampai hari Kamis berikutnya. Amin. Oh, insyaallah. Amin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absennya dipoto. Gimana? Screenshot. Minta tolong Pak Eko. Mas Eko. Pak Bayat. Ditutup dulu. Ya, buka kamera. Bapak Ibu buka kamera semuanya yang sembunyi. 1, 2, 3. Oke. Ampun, Pak. Sampun, Pak. Ampun. Oke. Sampun nggih, saya mohon izin. Dok. Ya, Dok. Makasih semua. Sami-sami.
Pak Haji Agus padahal mengharap ini. Mengharap apa itu? Mengharap cepat. Ya, si undangan kan Haji Agus tadi. Undangan. Ayo, izin ya. Nah, sungguhan kan? Assalamualaikum. Sungguhan kan? Salam, sungguhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ji. Sehat-sehat Semangat, selalu. semangat. Nah, kalau Semangat. ada kesempatan mending di awal-awal presentasi, nanti terakhir belum presentasi ribet dah tugasnya. Itu, Be. Ya, lebih enak awal-awal. Makanya jangan banyak-banyak presentasinya. Ya, Pak. Biar Satu dapat hari 3-3. 4. Ya. 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 5 Nggak menit usah banyak, selesai. nggak usah banyak nanya. Kalau Pak Ulaipi presentasi baru nanya-nanya. Ya. Pak, kalau bulan puasa itu kan cuma 1 jam, jadi presentasi Ya, nggak ya. boleh banyak-banyak. Betul, Kalau di betul. luar puasa nanti baru panjang-panjang. Ya, betul. Makanya Tapi kita kayaknya Pak Ulaipi tadi belum cukup umur itu materinya itu Pak Ulaipi. Aduh. Iya, Pak Ulaipi ngambil hot. Belum ya. Apa dah belum itu. Kan belajar dulu Pak biar cepat ini hot. Jadi motivasi. Oh. Enggalan Pokoknya kiamatnya nan. wisuda S2 harus sudah ada yang diajak foto gitu, Mas Ulaipi. Bener. Biar bisa diajak foto wisuda. Ya, jangan lama-lama. Rusia udah mau perang tuh sama Amerika. Kata lain Bang boleh join itu. Hah? Bahas yang aneh. Ada masih ibu. Tak kira saya yang terakhir ngumpul tugas, ternyata ada juga yang belum. Ya Allah. Pak Eko belum? Sudah semua. Lengkap ya Pak Eko. Polida itu sampai geleng-geleng saya tagih Pak. Terus saya bilang ke Penope, mohon maaf saya sudah berkali-kali japri saya nggak enak. Ntar suaminya marah itu. Ya terus biar saya ada nanti yang bilang itu bodoh. Yang penting ngumpulin. Ya. Insyaallah. Yang penting berisi. Dibantu. Kalau dibantu, kita kan generasi kedua ini, insyaallah dibantu sih. Ini angkatan 1 sudah keluar nilainya loh. Kita Biarin lah Pak. Kita Biarin yang angkatan 1, biar lulus duluan dia. Iya. Kita yang penting lulus gitu ya. Ah, betul. Ya, Nilai itu nomor 27. Betul. Bersatu apa Pak Salih? Lulus. Lulus. Batur sakit apa tangannya itu Batur? Sudah, udah mau diurut nih. Tadi malam lupa center dia. Pak Eko. Kejatuhan duren dia malam dulu. Eko, kejatuhan duren dia. Makanya keselio. Sudah ada buat center, rumahnya siapa kan dia lewat. Kirim ke Tabanan Pak Bete. Pak Ulaipi tak tunggu Singaraja kok nggak muncul-muncul. Jangan dibawain ke Tabanan, kalau Singaraja baru kasih dia. Jangan. Nggak usah dikasih Singaraja, kecuali pasangan baru. Ya, nanti pasangan PKM. baru dia kasih. PKM Pak 24 April. Oh kalau sendirian nggak usah. Jadi pasangan dulu. Pak Eko. Nginep di Pak Eko. Pak Eko. Yang gimana? PKM-nya tanggal berapa Pak? 4 April tuh. 24 ya? Oh 24. Tanggal 4 Pak Eko. Hah? 4? Tanggal 4. Belum buat program. 4 April Pak Eko. 4 Tuh, April. 24 tuh. Tanya 4 April ya. Tanggal berapa? Berubah. Oh Levi berubah. Kan berubah 24 April. Waktu itu bilang tanggal 4. Jangan terlalu protes sampai luka congkoknya. Saja ini berubah. Enggak dengar Pak. Terlalu fokus sampai luka congkoknya. Enggak, waktu offline itu ngomongnya tanggal 4 itu ya. Ya. Tanggal 24. Ya, tanggal 4 awalnya. Oh, tanya lagi, Pak.
Ini saksi sesepuh kita loh. Terus? Coba besok pas Kabarnya kan masuk offline itu. daring besok. Ada perubahan Pak Levi? Ini tanggal 24, Pak. Oh, mundur berarti ya? Mundur berarti. Mungkin ya maaf Bang, mungkin jenengan salah dengar gitu. Enggak, itu saya Pak Ali. Iya, saya juga dengar Pak. Oh, tanggal 4 Mas Sulevi. Nah, orang saya udah ngomong ke Pak Kaprodi, bilangnya 24 terus gitu. Oh, berarti berubah. Karena ya, kalau saya sendiri yang dengar kan mungkin bisa aja. Kan ada banyak yang dengar, termasuk Pak sesepuh kita juga bilang tanggal 4. Pak Bait juga tanggal 4. Pak Eko tanggal 4. Jadi mundur, Pak. Mundur berarti, Pak. Ya. Tanyakan lagi. Mas Sulaiman. Buat program dulu, Mas. Apa Pak Eko? Programnya belum ada, susun dulu programnya. Anu aja Pak, susun aja programnya. Nanti masalah tanggal kan ditanyakan. Ya, susun dulu. Mau Ya, program susunlah apa dulu aja, kita Pak? bersama-sama. Ya sudah ya. Aku live dulu ya, ada undangan nih. Oke, masalah. Lip. Anda kan ada undangan buka bersama. Wih, mantap. Pak Eko. Oh, biasa tokoh. Pejabat gitu, Beh. Aja aduh. Sama si Ibu Muslimat, guru RA undang tuh. Ya bener Muslimat nih sekarang. Oh, bener. Tebakan Pak Eko bener, pas. Saya ikut ya, IPPNU, saya ikut IPPNU. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 di Pak Eko, tanggal 1 di sana Pak Eko. Di Masjid Safinatul Salam. Di mana, Pak? Ya. Tanggal 1 sampean. Tanggal 1, Pak ya? Ya. Nggih, sampun. Oh, sip. Ya, siap, Pak. Ya dah yuk. Ya, izin Pak ya. Assalamualaikum. Nggih, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.